Oh ini yang juara 3 yang dari Cirebon itu. Masya Allah. Yang fansnya banyak banget. Masya April. Allah, ya. Juara berapa April? Juara 3. Kok bisa? Anda apa? Maksud Anda apa? Ya terima kasih aja dulu yuk. April kami semua mengucapkan terima kasih. Selamat pagi Sobat Ambiar ya. Pagi hari ini kita langsung buka perjumpaan kita bersama dengan seorang penyanyi pendatang baru 15 tahun dari Cirebon ya. Dia mendapatkan perhatian Indonesia ya. Silakan boleh buat April duduk di sofa kita. April aku mau nanya dong sebelum cuap-cuap manja. Kamu lahirnya bulan April atau bulan apa? Agustus. Bulan April Baru ulang tahun. Aries, King Aries. Oh, apa bintangnya Aries kak? Iya. Ya kakak? 10 April. Iya, baru 15 Selamat ulang tahun. Happy birthday dong. Di usia yang belia ini Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat dia berhasil mewujudkan mimpinya untuk menjadi penyanyi di tanah air. April dari Cirebon. Kata siapa udah pernah kesini? Udah pernah kesini April. Masa si April? Udah pernah. Dulu sebelum ikut dangdut. Betul. Dulu sebelum ikut dangdut akademik kan? Iya. April berawal dari seorang musisi jalanan ya. Betul. April tuh mulai nyanyi tuh kenal sama lagu, kenal sama bernyanyi itu di usia berapa sih? Kebetulan dari umur 5 tahun. 5 tahun. Lagu pertama yang kamu ingat kamu nyanyiin dulu umur 5 tahun tuh apa? Yang paling sering kamu nyanyikan? Karena ayah sering nyanyi Cinta Noda Hitam, aku awal mula Cinta Noda Hitam. Gimana Cinta Noda Hitam, gimana sayang? Aduh aku lupa. Cinta Noda Hitam. Jangan kau tanamkan itu iya. kan? Iya. 5 tahun tuh. Itu yang tadi kak. 5 tahun nyanyi lagu Cinta Noda Hitam. Betul. Tapi mulai ngamen tuh di usia berapa April? Kayaknya baru kelas 3 SD deh. 3 SD. SD aku berapa ya? Ya. Kalau papa kan sukanya lagu Cinta Noda Hitam. Kalau mama cinta noda apa? Noda bandel. Kalau Mama Cinta Merah Jambu. Yo, Cinta Merah kau Jambu. cintaku hanya kamu itu best. Kelas 3 SD udah mulai ngamen. April maaf ya, itu Ya. tuh ya pasti karena kebutuhan ekonomi. Tapi maksudnya apakah ada larangan dari orang tua awalnya atau memang kamunya udah deh terserah mau Memang dilarang. disuruh sama orang tua juga untuk kerja. Aku mau bantu, pokoknya aku mau ngamen. Ya. Ya kebetulan keinginan sendiri untuk ngebantu ekonomi keluarga karena memang ayah nggak bisa kerja. Masa aku ngandelin orang tua yang lagi sakit dan nggak mungkin juga aku memaksakan ayah untuk kerja buat nafkahin anak-anaknya juga. Jadi ya inisiatif untuk karena aku juga sehat kan. Aku juga sehat ya udah aku aja yang nyari uang. April sekarang lebih pinter loh ya ngejawabnya ya. Ya kamu tuh padahal baru 15 tahun ya. Baru 15 tahun Kamu loh. kepikiran Kita bandingkan dengan yang kemarin pada waktu pertama kali kan. Kamu kepikiran mau yang inisiatif itu di usia berapa? 9 tahun. Waktu inisiatif udah mulai tumbuh rasa-rasa Cinta. kayak rasa-rasa perhatian sama orang tua tuh kayak umur kayaknya umur 9 tahun. Ih bener kan tebakan gue. Oh best loh. Umur 11 tahun itu hasilnya buat orang tua semua berarti sayang. Iya, separuh-separuhnya. Kalau separuh buat orang tua, separuhnya buat nabung buat masa depan juga. April mau nanya dong, kamu tadi bilang bahwa ayah nggak bisa bekerja, akhirnya kamu menggantikan yang seharusnya bukan tanggung jawab kamu, tapi di situ kamu mengambil tugas dari tulang punggung keluarga. Betul. Emang ayah kamu kenapa saat itu? Ayahku kebetulan dulu sehat bugar banget dan dulu memang aku dinafkahi sama orang tua juga karena ayah kerja serabutan juga di merantau dulu di Bekasi. Tapi semenjak balik ke Cirebon sakit. Sakit apa? Sakit awalnya gejala ginjal. Gejala ginjal. Sekarang ginjal beneran gitu maksudnya? Alhamdulillah udah ginjalnya udah membaik. Oh, alhamdulillah. Berarti nggak sampai cuci darah gitu ya? Alhamdulillah enggak Mami. oke, Tapi karena- ya sekarang komplikasi. Jadi setiap ini komplikasi terus sekarang lagi terapi buat benerin tulang. Tulangnya bengkok. Baik, jadi ketika sakit pulang ke Cirebon nggak bisa kerja, akhirnya kamu yang kerja. Iya. Kalau ibu kerja apa? Maaf. Kalau ibu karena punya adik jadi ibu fokus Ibu rumah rumah tangga tangga. aja. Dulu waktu ngamen berapa dapatnya? Paling besar itu 300, 500. Ngamennya itu udah di mana? Kan dia ngamennya kan juga dia. Ngamennya di mana? Oh di Tok. Iya, tapi itu sebelum Tapi itu ngamen. terus-terusan. Kalau sebelum hari. tok-tok, Dia di jalanan, di pasar, di desa yang deket-deket aja. Kebetulan dulu motor nggak punya, jadi ya Jalan pinjem kaki punya, aja. Oh, pinjem punya tetangga. saudara.
Oh, saudara. Di umur 9 tahun udah ngamen gitu ya, keliling-keliling teman-teman di Tuh kan, sekolah. pakai waktu Atau guru bilang apa April nih, coba kita lihat yang satu Ini dia, sambil. ya. Mungkin kamu bisa jawab, guru sama temen bilang apa ketika mereka tahu bahwa ternyata kamu udah ngamen dari kecil. Ini April. Bilang apa? Kamu, April. Sama guru bilang apa waktu mereka tahu kamu suka ngamen? Kalau guru sih support aja ya, karena kayak memang mencari rezeki yang halal dan kebetulan memang ekonominya sulit, jadi ya mau gimana lagi, memang udah jalannya begitu ya jalanin aja selagi halal. Tapi kalau teman-teman ya mungkin pikiran masih anak-anak, jadi memang masih berpikiran jangan temenin dia ngamen, dia anak pengamen, dia ngamen di jalanan, gak ada waktu bermain. Ya mungkin itu udah biasa bagi anak-anak juga karena memang pikirannya masih belum dewasa. Tapi kamu gengsi nggak April waktu kamu ngamen di jalan? Kalau ngamen di aplikasi kan oke ya. Tapi kalau ngamen di jalan pernah ada gini nggak sih? Duh nanti kalau ada teman-teman lihat aku malu nggak gitu? Enggak kayaknya. Jujur kalau itu manusiawi juga, tapi kalau aku nggak pernah kayak gitu. Cuman kayak kalau ketemu anak-anak di jalan lagi ketawa-tawa bareng temen, bareng jajan-jajanan bareng. kamu kepengen kayak gitu. Kepengen kayak gitu aja, cuman memang Iya. mikir lagi, aku tuh mikir lagi, ngomong lagi ke diri sendiri kalau aku nggak kerja ya siapa Nggak bisa lagi yang jajan. betul. Hebat Pernah ya, nggak masih lagi muda ngamen gitu terus ketemu sama temen kamu lagi nyanyi-nyanyi terus tiba-tiba ada teman Nggak kamu sengaja gitu. Nggak Temen sengaja. sekolah ya, temen Ya, sekolah sering banget, sering. Terus apa kata mereka? April gimana? Aku biasa aja. Tapi Kalau mereka? Mereka mungkin, ya aku nggak tahu apa kata mereka, tapi ya mereka biasa-biasa aja. Kau pernah nggak punya pikiran ketika melihat teman-temannya pada di jalanan atau pada bermain, seandainya aku bisa nggak sih, kayaknya seandainya aku nggak disuruh ngamen sama orang tuaku atau aku nggak usah ngamen, aku pasti kayak mereka gitu. Ya, aku berhayal begitu, tapi memang takdir aku sama mereka berbeda juga dan memang jalan hidupnya begitu Dan ya. sekarang kamu lebih manis ya dari Masya hasil Allah, alhamdulillah. Sekarang jobnya padat merayap ya. Jalan hidupnya jalan sudah hidupnya seperti sudah, itu. iya, Wow, oke. Dan jalan hidup Bagus kamu ya. yang membawa seorang April akhirnya bisa berada di sini. Tapi kita mau kasih lihat perbandingan April yang dulu dan sekarang. dan sekarang. April orang ini dengan kamu udah jadi namanya besar banget, teman-teman kamu bilang apa? Sekarang kan April udah Iya dikenal banyak kan, orang. udah dikenal banyak orang, banyak penggemarnya. fansnya. Teman-teman ada kan pasti Teman-teman pernah ngatain sekolah yang kamu dulu. dulu. Nah, itu gimana? Jadi teman-temannya jadi udah? gimana? Pernah ketemu belum sama mereka? Kalau nggak ada teman tuh mungkin SD ya. Kalau SMP memang udah lumayan banyak juga karena memang udah beralih kan di akun sana. Jadi rezekinya nggak ngamen lagi. Ya waktu pulang kampung, alhamdulillah kita baik-baik aja. Mereka happy Senang ya. pasti Mereka ya. happy, aku juga happy karena Ya. bisa dekat sama mereka lagi. April, perbandingan dulu dan sekarang apa sih mungkin keinginan kamu yang dulu yang tidak bisa diwujudkan tapi sekarang udah bisa kamu wujudkan? Beli mainan atau barang-barang yang dulu aku nggak bisa beli, sekarang bisa beli dengan jerih upaya aku sendiri. Seperti apa mainannya? Mainannya seperti boneka. Kalau boneka itu mungkin murah ya kalau dibilang di zaman-zaman itu. Cuman memang ekonomi aku kan sulit, jadi ya nggak mungkin bisa beli itu. Dan sekarang? Sekarang beli itu. Sekarang serumah tuh boneka ya. Betul, dan banyak juga yang ngasih alhamdulillah. Ya, Fan-fansnya betul, gitu. banyak banget. April, kamu udah bisa apa aja tuh dari hasil sekarang jadi artis itu? Maksudnya udah bisa bangun rumah atau beli apa? Beli apa? Jadi kemarin kan pasti sawerannya banyak April Masya ya kan, Allah, gift-nya alhamdulillah. banyak loh. Oh, Itu dapat apa, sayang, bisa bikin apa? Beli apa gitu? Bikin rumah Usaha kek atau kali. apa? Sebenarnya orang tua tuh, uang aku tuh aku serahin ke orang tua. Oke. Tapi orang tua untungnya mengelola dengan baik, ditabung buat beli pasti. rumah. buat jadi bikin Sekarang ditabung dulu aja. Ditabung dulu. Jadi nggak langsung, nggak Terencana langsung nanti beli. gitu ya, April, sayang. kita mau kasih lihat ini juga yang menjadi saksi perjalanan seorang April sampai di titik seperti sekarang. Masih ingat nggak dengan kendaraan yang selalu mengantar kamu zaman dulu? Ya ini ada foto lamanya motor ayah Dede April mogok ketika mau berangkat ngamen. Yang sekarang alhamdulillah sekarang kemana-mana naiknya mobil mewah. Yang dulu nih yang waktu pakai baju hitam sekarang pakai gaun dangdutnya cakep lagi nyanyi memang. Ini dulu yang di atas ya, yang pakai kaos pink. Sekarang lagi Di atas jumpa mobil, fans. Lagi Di atas dada-dada. mobil. Itu siapa? Ini siapa? Oh ini AI ya? Oke, bagus banget. perbandingan dulu dan sekarang ya. Ini juga April yang yang buat sekarang memeluk April yang dulu. Iya, Jeng.
Ya ini juga bentuk ucapan Siapa terima yang kasih buat harusnya ini? ya. AI. Ya, enggak, maksudnya AI buat siapa? AI, ada pemain kendang kita yang baru AI namanya AI. April, Sobat Ambiar, ada satu sosok yang sedari tadi di studio kami memperhatikan kami duduk sambil meneteskan air mata. Kita izin ya. Ada ibunya April di sini, Tante. Selamat pagi, Mama. Bapak, Boleh? Tante, Mama. Punten. Manggilnya apa kamu? Ini Mama. mamanya April. Selamat pagi, Mama. Pagi. Silakan, Mama. Halo Ibu. Iya. Silakan. Mama silakan. Mamahnya. Halo Mama. Kita dari tadi wawancara April. Vero. Halo Mama, apa kabar sih? Mamanya duduk di situ terus nangis terus. Mama Iya. boleh duduk, Mama? Pakai Duduk, mic Ma. ya. Silakan, Ma. Mama kenapa dari tadi kami liatin Mama Iya, di sana di ujung. nangis terus netesin air mata. Apa yang dibikin Kenapa, nangis tuh, Ma? Apa yang dirasakan Mama? Ingat masa-masa dia waktu kecil. Masa-masa yang seperti apa? Saya ngerasa bersalah, ngerasa dihantuin bersalah. Karena saya menjadi seorang ibu, belum bisa membahagiakan anaknya. Itu aja. Perasaan bersalah. Paling Iya, ngerasa bersalah. Waktu di Bekasi, dia kan sempat sakit ya waktu kecil, paru-parunya bengkak. Ya bapaknya juga masih sehat, kerja serabutan. Saya juga seorang kerja di perumahan, gitu, nyuci gosok, pindah. Dan dalam hati itu saya selalu bilang, kamu harus menjadi orang sukses. Di saat nanti gede, maafkan mama. Jadi sampai sekarang tuh ngerasa dihantuin aja gitu. Kamu nggak seperti anak yang lain. Di saat anak-anak lain main, April nggak main gitu. Kerja. Iya, Pak. Sempat saya ngelarang dia waktu ngomong mau ngamen, ngajak ayahnya. Jangan. Tapi dia dengan keke, April pengen dikenal orang. Bahwa April punya suara. Oh. Tuh. Seperti itu. Tapi saya sering lihat Ibu loh, Ibu ini juga luar biasa. Ibu jangan merasa berkecil hati. Saya pernah lihat Ibu di salah satu talk-talk di situ. Ibu menemani April dari jam berapa sampai jam berapa, tetap ada di belakangnya, di sampingnya. Itu udah Masya Allah banget. Itulah Ibu ya. Mama tadi cerita sempat paru-paru basah. Paru-paru. Iya, waktu kecil. Paru-paru bengkak. Iya, tapi Pengobatannya dari mana berobat akhirnya uangnya? jalan. Saya kan waktu itu bapaknya masih kerja, belum sakit. Dan saya kerja ibu rumah tangga, pindah-pindah gitu. Nyuci gosok lah katanya di Bekasi. Dari habis subuh itu saya kadang sampai jam 10 malam. Ini dibawa. Ikut. Oh, Ya itu. waktu umur setahun setengah. Oh. Sambil nyuci gosok, anak ikut 1 tahun ya? Iya, kalau saya nyuci tuh di rumah majikan, ini duduk dulu ya di sini, habis subuh di pojokan, kadang sampai tidur duduk. Gitu. Di situ, ya nggak tahu air mata saya cuman neteskan dalam hati, keretek hati itu selalu bilang, Mama yakin suatu saat kau menjadi anak yang sukses. Ketika dia melewati semua fase sampai akhirnya dia melewati fase harus ngamen. Ketika setiap dia pergi keluar rumah, buka pintu untuk ngamen, apa perasaan Ibu? Awalnya pertama dia ngamen itu ngajak ayahnya kan. Dari mana kita pakai salon itu aja ya gitu. Nah sempat saya larang tapi dia maksa berangkat jam 6 pagi pas corona. Pulang jam 6 sore. Itu sempat saya nggak keluar ngurung di dalam. Kenapa? Apa kata orang? Saya sempat. Tapi ini pulang tuh dengan ceria. Berapa hari itu saya nggak keluar. Di dalam aja. Karena dia ngomong begini, Mama malu ya punya anak ngamen. Itu dia yang nyemangatin saya gitu. Ma, jangan kecil hati. Mama selalu bilang, suatu saat April akan menjadi orang sukses. Di situ mulailah saya ya biasa keluar, meskipun sempat dengar sendiri hanya seorang pengemis. Ibu. Enggak cuma di media sosial ya, dunia nyatanya pun sakit hati sih enggak manusiawi ya, punya rasa itu pasti ya Allah. Semoga kata-kata itu
berubah menjadi kebahagiaan buat Muna. Dan sekarang Dan sekarang kan alhamdulillah terkabulkan ya sama doanya. sama Allah. ya. Sudah apa? Iya, terkabul. Pas ada audisi kayak gitu, sempat minder Mami. Mindernya kenapa? Karena masa aku bisa? Aku kan nggak tahu di mana letaknya, kayak Studionya di mana, audisinya di mana ya? kayak lagunya gitu. Aku kan cuman belajar di YouTube kayak gitu. Ya. Cuman belajar di HP. Gimana caranya? Sempat mundur. Nggak mau dah gitu. Kenapa nggak mau? Ini adalah impian kamu. Setiap pulang ngamen, megang sisir, ada bangku pun naik. Inilah sambut sang penyanyi cilik, jreng-jreng ayah datang di panggung besar yang megah gitu. Di situ kita semangatin sama bapaknya. Ini adalah impian kamu. Terus pas setelah mau audisi itu ya Mi, kurang sebulan ayahnya sakit tuh. Drop selama 1 bulan itu bolak-balik rumah sakit. Nah, ada kabar diterima di situ. Kalau di saat itu saya nggak tarik itu HP, dia udah WA mundur. Oh, tadinya dia sudah mau mundur. Iya. Saya bilang, Mama udah tanda tangan, nggak boleh. Siapa yang nyari makan buat Mama, buat berobat ayah, rezeki nggak akan kemana, insya Allah. Terus jalan lihat maju ke depan, jangan noleh ke belakang. Iya, betul. Masalah Mama sama ayah di sini, pasrahin sama yang di atas. Kalau rezeki nggak akan kemana, maju terus. Mama sama ayah selalu ada di belakang April, apapun yang terjadi. Ya, lalu ketika melihat April ada di panggung besar itu, apa yang dirasakan sama Mama, apalagi sampai ke 3 besar? Nggak nyangka. Pas waktu nengok audisi juri, Mami mengatakan itu, saya di rumah sakit, bawa ayahnya. Ya sujud syukurlah ya Allah. Saya nggak mikir dia akan mau juara mau enggak gitu. Yang penting dia ngerasain ada di panggung yang megah karena keinginan dia gitu. Saya ngomong ke bapaknya, lihat anakmu sekarang udah diiniin artis besar loh, Dewi Persik, Mae, Kak Wika. Aku pengen ke sana. Ngomongnya seperti itu di rumah sakit Mami. Tapi kan belum mulain gitu. Nanti kita ke sana ya. Aku pengen ngucapin terima kasih sama Mami DP sama 3 juri. Kan sempat ke sana nggak ketemu Mami tuh. Bapaknya itu nungguin. Oh, yang nungguin Mami bapaknya? Iya, mau ngucapin terima kasih, sempat ke sana. Posisi itu kan datang pas April nyanyi lagu Terbit Teranglah itu. Saya bilang, nanti lain kali ketemu lagi sama Mami DP ya, kita pulang. Karena posisinya itu baru pulang dari rumah sakit 2 hari Mami. Iya, oke. Gitu. Langsung sembuh karena mau ketemu Mami ya si bapak Iya, itu ini ya. anaknya dia nggak, bapaknya itu nggak peduli mau kesenggol malam itu nggak peduli. Yang penting ketemu Kak Dewi. Yang penting anaknya udah ada di panggung. besar, terus mau ngucapin terima kasih ke Alhamdulillah 3 ya. juri dan kebetulan bapaknya itu kan kita nggak tahu Mami keluarnya dari mana Ya. gitu ya. Mama tapi Tungguin aja deh sebentar katanya. Sampai jam 1:30 itu Mami saya ajak lagi. nggak keluar-keluar Iya. gitu ya. Ayo anak kita udah balik. Ya anak kita udah balik ke asrama gitu ya. tetap nungguin papanya. Iya. Pokoknya lewat pintu mana. Oke, Mama, perjalanannya memang tidak mudah ya. Tapi memang perjuangan masih belum berakhir, ini masih awal bagi April dan siapapun itu sebetulnya ya. Tapi cobaan juga masih ada tentunya. Termasuk juga komentar demi komentar di media sosial. Kita mau kasih Itu lihat. ya selalu bertugas. Kita mau kasih lihat komentarnya Aku dulu ya. bacain dulu ya, Ma. Pas terkenal kelihatan banget saudara pada kumpul dan berdatangan. Coba kalau April masih ngamen, boro-boro ada yang datang. Coba kalau April nggak ikut DA7, apakah hal seperti ini akan terjadi? Ngeri sekali, takutnya April nanti seperti Farel Prayoga yang cuma dimanfaatkan. Takut banget sama kakaknya, tiba-tiba nongol dengan gaya yang melebihi April. Maksudnya Ini gimana gimana ini? ya? Ini kepada Kenapa banyak komenan itu? Iya,
namanya kita nggak harus dipublikan terus kan Dipublish, gitu. ya. Iya. Kebetulan kalau mama kan jauh, mama kan orang Jawa Timur keluarga gitu. Kalau di kampung tuh kebetulan kita kan ngumpul sama mertua, sama saudara, tapi nggak pernah kesorot kamera gitu. Tapi selalu mendukung. Ya, ya. Dan kalau masalah kakaknya dia kan berkeluarga di Bekasi gitu. Ya waktu kalau ayahnya sakit selama 1 bulan yang saya ceritain tadi, bahkan dia di sana ngerawat karena saya kan bolak-balik rumah sakit ya Mi, nggak mungkin bawa anak kecil kan, nggak boleh, dialah yang ngerawat gitu. Nah karena ya pas waktu itu sering hadir ke Indosiar Mi, cuman nggak kesorot, kadang di kolong gitu. Ya, Ya, orang namanya kan- netizen Ya, ya. mereka gitu. tidak melihat hanya melihat di Hanya melihat permukaan luarnya aja, nggak aja, lihat ya, betul. dalamnya seperti Dalamnya apa dan seperti tidak apa. semuanya tersorot kan ya. Benar, benar. Tapi ini yang jadi sorotan April kemarin waktu pulang ke Cirebon tuh Iya, sambutannya setelah- luar biasa ya. Setelah itu ya acara ya. Satu kota menyambut kamu, banyak yang pingsan, kamu juga katanya. Coba kita lihat dulu ya. Luar biasa. Dulu tuh April jalan di jalanan itu untuk ngamen. Tapi berapa tahun kemudian lihat April berada di situ, kemudian warga justru menyapa menyambut Menyambut kamu. April. Dulu- Gimana perasaannya itu? Ya perasaannya masih terbayang-bayang. Dulu aku yang nyamperin mereka, sekarang mereka yang nyamperin aku. Dan itu rasa bangga selalu bermunculan jika pulang kampung. Karena Rasa syukur tak terhingga ya. Alhamdulillah setiap aku pulang kampung, warga di kampung tuh selalu antusias ngejemput aku. Banyak yang berkunjung ke rumah aku juga. Dan itu jadi salah satu kebanggaan aku bisa ada di titik ini sekarang. Capek nggak? Dan banyak penyanyi-penyanyi dangdut yang mendukung April kan sampai datang ke studio. Alhamdulillah. Capek nggak April dengan kehidupan yang sekarang? Jujur, kalau dibilang capek, kalau dirasain capek pasti capek. Semua juga Cuman- capek ya kerja. Betul, semua kerjaan pasti capek. Cuman kalau misalnya dibawa happy aja, Dinikmati. alhamdulillah nikmatin aja karena apa ya? Karena nggak mungkin nggak semudah itu buat bisa sampai di titik. Sampai mau pingsan soalnya katanya kemarin ya. Betul, soalnya dari Jakarta itu sampai Cirebon tuh aku berdiri 11 jam. Kenapa? Kok berdiri? Kenapa? Aku dari keluar pintu tol langsung Karena saking sampai- macetnya kali. Aku tuh menghargai kehadiran mereka. Aku nggak mau sampai aku nggak kelihatan terus mereka kecewa udah panas-panas. Jadi kamu memilih untuk aku harus kelihatan karena mereka udah nungguin aku. Betul. Tapi di situ Oh. aku lumayan udah drop. Tapi aku tetap happy. Tangan aku udah dicakar-cakar, udah ada yang berdarah, udah sampai pendopo Cirebon itu pas nyanyi, pas balik badan aku pingsan karena memang udah nggak kuat juga karena panas-panasan, terik matahari lagi benar-benar panas 11 jam aku berdiri di mobil. Luar biasa, ini cara kamu untuk bisa menyapa mereka yang sayang sama betul, kamu ya. betul. April, ini juga banyak di antara mereka yang mencoba untuk mencontoh cengkok kamu yang viral di media sosial. Kita mau kasih lihat ya seperti apa mereka yang mencoba mencontoh atau juga cengkok-cengkok April terlebih dahulu ya. Ini dia. Keren banget sih. Mama pasti bangga ya, jelas pasti bangga. Mama kalau biasanya April nyanyi selalu presenternya atau hostnya atau MC yang kasih kesempatan, sekarang kita minta Mama yang mengundang anaknya sendiri. Pemirsa, ini dia anak saya, anak kesayangan saya April. Alanya mama aja, Ayo. Mama. Coba Coba, Mama. Iya ala-ala. Mama yang melahirkan, Mama yang besarkan. Ini loh anak yang umur 1 tahun dibawa sama Mama Ya. ke tempat Mama kerja, cuci gosok. Sekarang Mama dengan Dengan bangga gitu, Ma. Cinta. Panggil Ma. Pemirsa, Pemirsa, Bapak Mimis gitu. pemirsa, ini dia anak saya, kebanggaan saya, April. Ayo Mams. Ya, Bapak Ibu. Iya. Pemirsa, Ini anak saya. inilah sambut April sang penyanyi cilik. Iya, boleh. Anak saya kebanggaan Anak saya. saya dan kebanggaan saya. Pagi-pagi ambil. Di pagi-pagi ambiar, sambutlah dia April sang penyanyi cilik. April, Ibu.
berikutnya kita punya aktor ganteng. Ya. Dia lagi bahagia sekali karena kemarin anak sambungnya baru saja menikah. Ya, Betul. Pernikahan Mewah sekali sampai sekarang pernikahan. masih terus diomongin sama semua. Banget. Katanya kemarin dia sampai menangis 7 hari 7 malam. Terharu. oh iya. Terharu. Katanya sampai pingsan-pingsan ya. Sampai pingsan. Iya, sampai nggak mau makan. Kita bingung kenapa ya sampai seperti itu mau ya. bobo. Nggak mau tidur. Coba kita tanyakan ya di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia Ferry Mariadi. Alhamdulillah. Bro. Selamat pagi bro, apa kabar? Pagi. Sehat. Alhamdulillah. Katanya kemarin nangis. Kapan? Sampai bengkak ya matanya sampai sekarang ya Allah. Masa sih? Ya Allah kurus. Emang ada buktinya? Kurus banget katanya nggak mau makan. Nggak gitu juga, itu terlalu berlebihan. Kurus banget sekarang. Iya. Jangan terlalu berlebihan lah. Katanya gitu soalnya kata pengantennya. Nggak ada buktinya udah. Ada kita punya buktinya. Masa sih? Nah, nanti kita kasih lihat ya. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Boleh kasih lihat dulu nggak sih nangisnya kayak gimana? Oh, kayak gimana nangis? Aku nggak nengok. Ya kita mau kasih lihat ini dia Ferry Mariadi menangis di acara akad Yassi Pahajo dan juga El Rumi. Ini dia. Silakan. Itu tuh nangis sama Teh Deswita kenapa asam lambung naik? Enggak. Nggak nangis itu. Ya kenapa sampai begini? Cuman keluar air mata aja. Tes Deswita juga menangis. Sampai emok Kita mah Ya, Kang Ferry. gauran gitu emang sampai basah Ya, banget. kenapa terlalu emosional gitu, Kang? Ini aja ya, apa ya ngelihat ya kita juga berdua bingung gitu. Itu kan ya maaf bukannya itu bukan darah daging kita. Kenal juga pas dia udah mulai gadis gitu ya, udah mulai 13 tahunan. Tapi kok kita bisa terbawa terharu bahwa kita bisa jadi saksi yang alhamdulillah kita nih saya pribadi menjadi sangat terhormat bisa disejajarkan dengan ibaratnya ring 1 di Iya. sana. Terus kita bisa menjadi saksi hidup bahwa dengan pada saat itu menjadi satu hari yang bisa merubah anak kita menjadi insya Allah yang menjadi yang jauh lebih baik lagi. Dan juga kita bisa menjadi saksi bahwa anak kita diambil sama orang lain. Anak kita, padahal bukan darah daging, Bukan. tidak ada keterikatan, tapi secara emosional tuh ada, Iya. duduk di ring 1. Iya. Itu ketika Sifanya minta tuh perasaannya tuh gimana? Ketika sebelum hari pernikahan minta untuk duduknya di sini, Iya. ini seragamnya bareng sama orang tua. Jadi saya sih yang saya makan tahu diri lah ya gitu. Bilang sama saya manggilkan nama Deswita tuh ibu gitu. Ibu manggil saya Umi. mulai. Lagi. Ini lagi Dam. ini lagi haru. Ini kita konsentrasi. Ini lagi haru. Serius. Umi nakal. Terus Umi cerita dong Umi Ya, terus. jadi saya bilang sama si ibu gitu. Bu, udahlah Bu lah, kita mah santai lah. Nggak bisa ya. Kakak minta langsung kita itu duduk di depan. Kita dikasih seragam, kita ini. Kita siapa? Kita bukan siapa-siapa. Kakak langsung yang minta, mau ngomong langsung sama kakak. Oke? Wah, gue nggak percaya. Nggak percaya. Kak gini. Iya ya, mau nggak? Ya, Siva sendiri yang ngomong gitunya. Ya udahlah. Tapi satu syaratnya, saya bilang gitu. Kan kalau Deswita kan pakai hijab gitu ya. Yang benar serius. Saya pakai kondem. Gimana? Gimana dong? Ini sakral akad. Iya. Enggak. Cuma tadi kondenya kan di atas ya. Kalau cewek kan di belakang. Kakak mah di atas. Saya sebagai gadis Bali. Saya mau nanya serius. Ya. Jadi syaratnya apa syarat? Enggak, saya mau nanya serius ya. Kondenya ada roncenya enggak? Ini serius loh ini. Iya serius tolong makanya. Anak masih Iya 15 tahun. Syaratnya apa? Kamu Apa menikmati ya, menikmati hal-hal begini kamu menikmati ya. Manusia laki-laki semuanya nih kok pada Iya, kayak gini. ini kata siapa? Kata siapa? Kita mah biasa. Kita mah udah biasa, jadi kalau kita ada di situ kita kebaya panjang ya Karen. Bayang di sebelahnya. Terus apa syaratnya apa? Enggak, sebenarnya nggak ada syarat, cuman saya bilang ya udah Kak banyak doa ya setiap nafas.
selalu ucap Asmaul Husna, saya bilang. Sholawatan terus, jangan kosong gitu. Bener. Satu malam sebelum akad nikah juga saya chat. Saya tahu kalau dia lagi sibuk gitu, jadi saya chat, Kak, all good? Yes ya, all good. Bismillah doakan ya. Cuma mau ngecek aja ya. Ya, karena kan kalau calon pengantin lagi gitu kan pasti bahasa Italianya tuh cover gitu ya, suka takut kemana-mana gitu. What is cover? Apa ya? What is cover? Riwa gitu kemana-mana gitu. Panik jadinya. Kalau cover tuh panik. Panik ya. Paniknya gimana? Panik. Panik. Kang Ferry, tapi Kang Ferry ketika nangis itu kan kesorot kamera. Nah ini tuh yang kita dapatkan sebuah fakta lainnya bahwa anaknya sampai WhatsApp bapaknya sendiri ya. Ini sebuah artikel dari anaknya Kang Ferry. Ferry Mariadi nangis di akad nikah, El Rumi, Syifa Haju sampai di WhatsApp. Katanya dia WhatsApp itu bukan karena Kang Ferry nangis, karena token di rumah bunyi ya. Enggak, jadi di depan itu kan saya, Deswita, Oma tuh mamanya Ibu Sandy, terus keluarga-keluarga lain, sebelah sini ada keluarga juga. Nah di belakang-belakang tuh ada Rebecca, ada Jovita, Elina. Gitu. Teman-temannya Syifa. Yalah itulah bidadari itulah. Nah terus pas lagi nangis sengaja nih gue nunduk nih, nggak akan ada kamera, segurukan tiba-tiba nge-WhatsApp nih anak itu. Yah kenapa kacamatanya dibuka? Yah gini, aduh saya bilang itu, ternyata begitu saya ngeliat ini anak-anak udah nge-shoot saya. Mereka kayaknya memang menunggu untuk bisa menjatuhkan harga diri saya sebagai bapak. Anda yang menjatuhkan. Yang saya takutkan bukan apa-apa kalau saya nangis. Kenapa? Maskaranya luber. Enggak, soalnya emang posisinya duduknya tuh kan rapi banget kan. Karena pakai kain Cara kan. pakai kain Iya. kan. Akang teh gini. Iya. Jadi kayak sinden-sinden dari Iya duduknya harus gini. Kalau kayak gini ntar celana tayonya kelihatan. Bikers. Maka kita mau kasih lihat ya, ini momen yang paling mengharukan buat seorang Ferry Mariadi. Selain saat akad nikah itu kan udah jelas lah ya ketika ijab kabul. Tapi yang benar-benar membuat seorang itu ngerasa aduh ternyata sudah ada di titik yang dinantikan sama si Pak Haju selama ini. Oke. Ferry Mariadi berikan pesan dan doa khusus untuk Syifa Haju H-1 jelang pernikahan. apa doanya Pesan Kang? apa? Ya doa mah tuh hablum minallah ya. Betul. Maksudnya ya dihususkan pada saat itu malam sebelum akad saya sholat malam gitu, doa berikan yang terbaik buat anak saya yang terbaik. Semoga ini bisa menjadi langkah awal mereka bisa mengarungi bahtera bersama dan bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tapi segini tuh anaknya bukan anak Akang asli ya. Iya, kebayang nanti ya. Kalau anak asli udah kebayang nggak tuh bagaimana? Pesan saya cuma satu. Apa? Kalau nanti anak aslinya Kang Ferry, Lea. cuma satu pesan saya. Apa? Maskaranya waterproof. Tapi nggak ada bedanya lah mau anak asli mau anak. Sama lah, iya, keterikatan ya. Kan hubungan batinnya itu. Tapi pesannya Kang Ferry sama Syifa apa? Ya, waktu ini kan kita tuh susah ketemu mereka itu. Ketemu El sama Syifa tuh susah kan, karena memang mereka punya ruangan khusus. Sama Syifa sih pasti cuman bisik, Kak capek ya. Iya, sabar ya, capek sebentar untuk bahagia selamanya. Oh, cuma itu simple sih, tapi ya karena mau ngasih ujangan apa. Justru hal yang simple itu, perhatian itu yang mereka butuhkan ya nggak sih? Ya, mudah-mudahan sih seperti itu ya. Iya. Terus kalau sama El sih terus-terusan saya cuman bilang bahwa dari kuping kanan, titip anak gue ya. Ya Kang. Gitu. Kang. Bude lagi. Ya terus kan kalau misalkan kita mau menikah tuh ya biasanya itu kan ada cobaan dan ujiannya dulu. Ada nih. aja gitu. Ada aja pertengkaran yang terjadi. Nah, kira-kira kalau menurut Kang Ferry sendiri tahu nggak kalau mereka itu ada ribut-ribut sebelum pernikahan? Atau Kang Ferry yang ribut sama Teh Deswita maksudnya? Enggak sih, masa ribut saya suami istri. Kenapa ya? Enggak loh. Enggak ribut? Enggak. Nggak salah lagi. Kan nggak harus. Nggak, mungkin kalau perbedaan dari pihak Syifa sama pihak El mungkin ada, cuman mungkin terlalu besar
yang bisa dimaklumi lah semuanya. Oh, jadi nggak ada keributan-keributan? Insya Allah sih nggak ada ya. Atau Akang menutupi mungkin? Aduh, nggak ada, alhamdulillah, insya Allah. Terus kenapa Akang nggak ribut sama Teh Ya Dewi? kenapa emangnya harus, kenapa? Enggak Kang, Emang karena saya harus. enggak biasanya kan itu gue Mama dengerin mah. godaannya kadang-kadang gitu, kadang ada yang bilang kalau mau nikah tuh ribut. Soalnya kita ngelihat contoh dari teman kita, mau nikah bukan ribut, hilang. Wah, hilang kemana? Calonnya hilang nggak jadi, hilang. Masa sih? Emang Dewi? Gua ya gak mau ya. Aduh, hilang. Itu Ya cobaan-cobaan. Ya, kan maksudnya ada gangguan, entah yang cewek diganggu, entah yang cowok diganggu. Jadi namanya pernikahan gitu. Mungkin ya kayak gitu ya. Cuman kalau itu sih nggak nyampe ke kuping saya. Cuman kalau saya lihat dari kepribadian Syifa sama El sih sama-sama dewasa sih ya, sama-sama insya Allah sudah menemukan memang kliknya lah ya botol sama tuh. Maksud Anda teman kami tidak dewasa apa Nah, gimana? saya nggak bilang gitu. Kan ada kliknya lah. Mungkin gua nggak klik sama dia gitu loh. Ih, kamu. Oke, jadi ada kliknya. Tapi Akang, kenapa Akang bisa bilang sama-sama dewasa? Kan biasanya kalau laki sama perempuan, ya kalau dilihat kan pasti perempuannya pasti yang rewel, banyak Ya. gini, banyak gitu kan biasanya kalau perempuan biasanya lebih gitu. Iya, iya. Kelihatan botol sama tutupnya tuh dari Nah mana? kalau Syifa itu kan dari kecil sering ngobrol, apalagi beberapa waktu sebelum lamaran lebih intens ngobrolnya sama aku gitu ya. Dan memang Syifa itu kan ibaratnya sudah ketempah berbagai macam ujian, cobaan dari sisi manapun. Iya. Ini perempuan emang kuat gitu. Memang ibaratnya kalau pasukan tuh udah siap perang nih anak. Kang, kan ini anak sambungnya Kang Ferry ya. Tapi Kang Ferry tahu nggak? Ternyata Syifa ini tuh dari dulu emang ngefans banget sama seorang Elrumi. Kita Elrumi, punya ini fakta dari 2012. Twitter ini ya. Ya 2012 ya. Hope get follow back from Elrumi. Lalu latihan band, sebelum latihan sebaiknya doping makan terlebih dahulu ya. Jadi ini Syifa Haju minta di fallback sama Elrumi. Elrumi. Setiap El nge-tweet dia selalu ngebales gitu. Terus netizen bilang sekarang nggak cuma dapat fallbacknya tapi dapat hatinya. Wow, gila. Gemes banget. Ternyata Syifa dari dulu ngefans sama Elrumi. Kekekek. Kayak aku sama suami ternyata pernah balas-balasan komen di Twitter tahun 2014. Sekarang ternyata udah jadi suami istri, aneh ya, tapi Allah atur semua. Terus ada yang bilang juga, ih lucu, apakah saya nanti jadi dengan Kim Taeyong? Terus apakah dengan melihat ini Anda semakin yakin akan berjodoh dengan Kim Min Gyu, sahabat? Yang ke bawahnya sih ngarang-ngarang guys. Aduh ya. Kang Ferry, Yang orang bilang bahwa kalau orang Sunda tuh suka bilang jodoh mah jorok. iya. Bisa ketemu di mana aja. Betul. Benar. Siapapun itu jangan pernah bilang gua mah nggak mungkin lah, nggak mungkin. Benar. Bisa aja gitu. Nih kita nggak pernah tahu ya. Mungkin Rian sama Dewi gitu ya. Mungkin ini mah kita nggak Ya itu pernah nggak tahu. mungkin. Nah, jangan. Jangan Enggak, pernah. enggak. Dewi punten. Kita ini udah bestie. Lihat aku. Apa? Atau mungkin kamu sama tukang kendang. Nih, mungkin belum banyak yang tahu ya. Deswita itu amit-amit dulunya bilang ke gua. Oh ya. Iya, gua nggak mau jangankan punya cowok, punya suami anak Harley, nggak mau. Terus potongan-potongan kayak gua tuh, nggak mau. Nggak. Mulutnya minta diobras ya. Mulut ada juga dia obras. Tapi bener jodoh tuh kita nggak pernah tahu. Iya, kita nggak pernah tahu kayak gitu-gitu tuh. Jadi yang kalau jangan mengamit-amitin, jangan sampai deh. Ya kakak jangan amit-amit kamar. Amit-amit. Jangan. Nah, kita akan menjadi saksi apakah mereka berjodoh atau tidak. Kita doain aja semoga berjodoh, amin. Jangan Satu- amit-amit kak. Rian tuh banyak yang sosok seseorang yang sabar ngedampingin. Jangan amit-amit Kang kami. Emang kita apaan? Kan? Sobat Ambiar, ini kita dapat kabar juga. Mungkin Kang Ferry tahu bocorannya ya. Setelah resepsi akan ada satu acara yang mereka bikin di Pulau Bali. Setelah resepsi di Jakarta, Elrumi dan Syifa Haju akan gelar intimate wedding di Bali. Benar Kang?
Iya, kemarin di hotel Yang di Bali itu mungkin kita diundang, Wi. ngarep. Masih ngarep diundang. Kan intimate Eh, loh. dengerin. Yang nggak intimate aja nggak diundang, apalagi intimate. Bukan lagi. Kang Ferry tahu acaranya? Wah, kalau saya mah runtunan acara Deswita yang tahu Aduh, selalu Emang deh. gitu aja. Umi selalu deh, Umi. Waktu itu aja kita sempat nanya seragamnya warna apa. Enggak tahu seragam warna apa. Enggak belum Akang dapat ke Bali nggak? Oh. Akang ke Bali nggak? Deswita yang ngatur saya mah. Bohong banget. Berarti ya benar deh sudah. Tanggal berapa Iya. yang di Bali sih rencana? Saya mulai menjebak. Beneran, ini deh. Katanya yang di atas bukit gitu apa? Emang iya? Apa? Di Uluwatu katanya. jumping kali ya. Katanya Uluwatu. Di Uluwatu ya. Yang tebing-tebing itu. Masa sih? Sebentar, April ngobrol kan dibayar. Iya, apa di April bingung semua, tante-tante semua pada berisik banget sih. kalau dari Syifa Haji tuh sukanya pantai, padi atau tebing Ya, dia gunung? sukanya apa? Kalau yang Akang tahu. Kan kalau di Bali ada berbagai macam Ya kan suka berlibur Si dong. Fai mah senengnya shopping. Oh, berarti tempat. Kagak, maksudnya kalau tentang pemandangan. Nggak mungkin dia Pemandangan. mungkin dia nggak terlalu suka alam, Kak. Kan dekat bahkan bapaknya, masa Pakai nggak tahu? muncrat. Sabar dong Kang kalian Ferry, ini ya. berarti teman-teman aja yang dekat kita yang diundang ya. Kali ini sahabat-sahabat aja. Katanya sih gitu ya. Katanya sih gitu. Katanya sih gitu, berarti betul ya akan ada intimate wedding lagi internet. Ya doain aja lah, doain yang terbaik buat ke. Nanti kalau sampai Akang tiba-tiba ada berita di Bali, Lihat ya. Ya nggak gitulah. Oke, Ferry Maryadi kali ini kita akan mengajak seorang Ferry Maryadi berpindah tempat dalam kursi. Kegegeran. Silakan Kang duduk. Oh duduk bentar ya. Oke, Lagi. Kang Ferry. Apa? Sebutin Kain kali, ah. sifat buruk Syifa Haju yang kamu nggak suka cuma belum berani untuk bilang. Dan kenapa? Sifat buruknya. Adalah. Kalau menurut saya ya, Ah. makannya suka nggak habis. Oh, diet. Perempuan lah gimana sih? Oh, nggak pernah kelar gitu. Matanya aja lapar. Terus kalau ada masalah suka dipendem. Jarang diomongin. Iya, jangan ya sayang nanti bisa ulu hati loh. Tapi tahu nggak kalau misalnya dia lagi ada masalah, tapi kan dia nggak cerita, tapi Kang Ferry tahu. Bisa lihat gitu. Bisa sih. coba dilihat dong. Ngapain dilihat tangannya King? Kan bisa lihat sana. Enggak dong. Mata kali buta lo. Dasar biasa, King dasar biasa ngeliatin dari tangan. Oke, siapa orang yang paling Syifa dan Enrumi harapkan hadir di pernikahannya tapi nggak datang, kenapa? Wah, kalau itu belum ngobrol sampai ke sana. Jadi Sekarang masih ini honeymoon kali ya kan? Segala nggak tahu sih Akang mah Kalau bingung. Akang ini sebenarnya yang paling tahu sesudut-sudutnya ya kan. Mas, Cuma ini bisa kita tuh aneh aja. kalau tiba-tiba semua nggak tahu. kalau apa-apa gue ceritain, ntar anak itu nggak akan percaya lagi sama gua. Iya benar. Benar, emangnya kalian kalau misalnya dikasih tahu semua nyampe. Dengerin. Oh iya. Oke, Elrumi atau Elrumi atau Rizky Nasar? Wadaw. Kenapa? Apa sifat Elrumi yang nggak dimiliki Rizky Nasar? Apa sih? No komen kalian. Pertanyaannya. Nggak usah komen. Enggak gini, meskipun kan sekarang itu masa depan Syifa itu sudah sama Elrumi. Bener. Ya. Jangan membanding-bandingkan sama Dengan masa lalu, benar. Udah. Ya aku dukung. Rita Perlan sih nanyanya lu di pertanyaan. Heran deh. Si Lita tuh. Heran deh kreatif ya, bener deh. Rita yang nanya. Kang Ferry, masa lalunya ya. jujur ya, kalau harus milih jadi besan, lebih pilih Bunda Maya Estianti atau Ahmad Dhani? Oh, Ya Allah. Jangan. Ayu. Ini dua orang yang baik. Bener setuju. benar banget. Pagi-pagi Abiar heran deh ya. Angel, Ayu. Ini dua orang yang baik. Ramah juga sama saya. Iya Ujus. Ya udah gimana kalau nih? boleh Cebong, jujur Ujus. Pak, apakah pilih Bunda Maya Estianti? Ginjal lu gua jambak. Oke, apa? Sebentar. Kejar ginjal. Aduh gak males bacanya gini ah. Coba apa lagi? Apa lagi? Ah gak mau, udah huker deh. Satu lagi apa coba? Nggak, lo bacain tapi nggak usah gua jawab gitu kan. Coba apa pertanyaannya?
Nungguin ya. Ya buruan. Udahlah, udah. Soalnya udah baca. Usah. Lu mau baca apa enggak? Gak usah, udah cepetan. Ya udah tapi Kang Ferry salamin buat si Pak Haju sama El Rumi. Salah. Ya, nanti kabarin kita kapan mau ke Bali. Ya pokoknya buat Siva sama El Rumi mampir ke Pagi-Pagi Ambiar. Atau satu pesawat aja lah sama gue. Sakinah mawaddah warahmah. Satu Indonesia bilang amin. Amin Allah. Kita kembali saat lagi. Jauh banget. Di Pagi-Pagi Ambiar ini dia, mereka yang kabarnya sudah melakukan foto pre-wedding, ada Irma Darmawangsa dan juga Irfan Sebastian. Masya Allah. Bagus ya? Ini pengantinnya yang salaman sama kita. Sini. Balik ya. Begini ya, langsung aja ya. Langsung Irma aja. sama Irfan. Ini program udah mau 6 tahun. 6 tahun bahasannya kawin mulu. Tapi Teh Irma Darmawangsa makin cantik loh ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Mungkin berkat kembang ini. Makin cantik. Tapi ini semoga doa ya. Kok kita nggak diundang, Say? Kan belum. Oh itu tuh belum ya, memang kan masih foto pre-wedding. Belum, Karen, belum. Pre-wedding. Simulasi atau apa? Simulasi. Simulasi, mohon maaf ini pernikahan kayak semacam KPR ya. Enggak. Kenapa pakai beginian? Iya. Makanya Sekarang pakai ini. bunganya palsu, soalnya ini pernikahan. Latihan. Latihan. Biar nanti nggak kaku. Iya. Sekarang tuh ada latihan. Ini latihan. Agak munduran sayang pengantin, agak munduran ini ya. tuh beneran akan menikah Kak Irma dengan Mas Irfan atau cuman sekedar ini tuh hanya sekedar buat konten aja, please serius. Nasar mulutnya. Bismillah tahun ini. Ya. Kak, jangan bismillah tahun ini ya, ini pernikahannya aja bercanda. Iya beneran ini. Dari kemarin Kita bilangnya bismillah kalau bismillah. Kalau tahun ini nggak jadi, bismillah tahun depan terus. Doain. Ini kan Bulan namanya, ini. namanya Enggak, bulannya Nice. bulan. Saya sebut Bulan ini ya. berarti Ya, bulan-bulan. Boleh ya? Bulan. September. September. Harinya boleh ya? Satu Indonesia bilang amin. Ini latihan kok bertahun-tahun. Kita lihat dulu ya satu ini ya, Sobat Ambiar. Silakan. Oke ya. Kita langsung aja sama mereka ya. Tapi sebentar maaf, itu kemarin video tuh viral banget. Ya. Gue pikir emang Video mana? Yang Pakai baju kawinan. Oh itu foto. Enggak. itu tuh foto. Foto bukan video. Oke, jadi ceritanya foto pre-wedding atau apa sih, ada kerja sama apa? Enggak, jadi aku memang rumah kebaya atau gimana? Enggak. Tuh. Aku kemarin itu foto prewedding. Tapi bukan yang ini yang kita ambil nanti. Nah kalau ini apa? Jadi kalau ini mah memang buat dokumentasi fotografer aja. Kalau buat kita juga. Tapi kalau untuk yang foto pre-wednya, ya sama dengan bridal yang sama. Tapi aku bajunya bukan baju ini. Kalau ini Tapi kan aku nggak baru kejutan pertama dong, kali kan. lo ngeliat pre-wedding kayak lagi agak-agak. Oh bukan yang ini. Kalau ini ya Apa sih Kak? saat itu kan memang udah ada dekor di hotel tersebut. Nah terus dari pihak bridal dan fotografernya tuh bercandaan. Mau nggak sih ala-ala kalian lagi ini biar Irfan nanti pokoknya rangkaian pernikahan lah. Biar nanti Irfan juga kagak kaku kan, biar ini mau nggak katanya. Ya tapi aku nggak mau itu yang buat nanti foto pre-wednya loh, karena kan kalau untuk foto pre-wednya itu aku buat taruh di kartu undangan. Tapi Irma beneran itu nggak akad nikah beneran enggak? Nggak akan nikah. Itu kayak akad bukan nikah. akad nikah. Oh bukan, kan nggak ada penghulu, nggak ada apa-apa, nggak ada. Coba boleh kita tampilkan nggak yang tadi ada Irfan salaman kayak ijab kabul? Pertanyaannya tuh begini, yang lagi salaman. Nah ini. Oh yang Nah, ini ya. salaman ini tangannya fotografer. Paham, tapi ada tuh orang tuh percaya pamali. Nggak boleh. Kayak takut gitu, maksudnya ini kan belum menikah tapi udah ada Udah kayak gitu. Sakral. foto kayak begini. Iya momen sakral juga. Kalian sempat ada kepikiran gitu gak sih? Padahal belum Iya aku nggak tahu malah. menikah Nah, belum. maksudnya kan biasanya kan kalau orang yang sebelum nikah ya, yang kayak begini kan adalah momen yang ditunggu. Ya. Artinya ya nanti gitu kan, tapi kan ini udah duluan. Walaupun cuma foto Walaupun atau cuma foto. untuk kebutuhan promosi si entah fotografinya, entah rumah kebayanya. Ya. Kalau aku terus terang memang nggak paham deh. Cuman dia bilang mau nggak biar nanti Irfannya nggak kaku nih. Kalau Irfan kan belum pernah menikah.
Aku tanya Irfan kamu mau? Ya udah ayo gitu aja udah. Dia bilang sih buat dokumentasi aja, cuma nggak diposting sama dia, ternyata kirain kita kan ya diposting kan, kebutuhan kita aja. Maaf, Irfan itu emang kenapa dibuka begitu? Panas? Oh ya Allah, gimana ntar tamu banyak. Apa lagi? Irfan, tapi apa rasanya walaupun itu cuma simulasi, walaupun cuma sesi foto, terus Iya, ada perasaan sebelahan sama sama Irma. orang yang dicintai gitu. Ini bisa mudah-mudahan ini bisa terjadi. Emang gitu. cinta banget Irfan sama Irma. Kok gitu sih Ki? Kalau nggak cinta kan 6 tahun ini saya perjuangin gitu kan sampai saya. Kan usianya sama kayak Ambiar. Iya bener. Oh iya, sama ya. Usia pacaran mereka. Kak Irma emang cinta mati? Ya kalau tidak sampai sejauh ini sih buat apa gitu kan? Apa Sampai sih yang bikin cinta mati banget? itu hanya hati saya yang tahu. Ya, tapi Ya. kan ada pasti maksudnya gini. Karena dia tuh gak akan ada yang sesabar dia ada yang ngadepin aku. Kan ada tuh jawabannya. Oh. Kalau ini apa maksudnya gitu? Ya kalau yang dari aku kan orangnya emosian, dia orangnya sabar. Terus akhlaknya juga bagus, ibadahnya juga bagus, Irfan. Puasanya juga rajin. Ya, aku sih dari sisi agamanya dulu ya. Iya. Gitu ya, itu dulu sama akhlaknya gitu kan. Tapi Irfan pun juga bukan hanya itu, dia pun pekerja keras. Bukan hanya yang begini gitu loh. Tapi Irma, Suka begini juga. Makanya kan orang menyangkanya kan begini. Tapi Padahal tidak enggak. pernah gitu. tapi Irma, kamu ada nggak sih rasa takut gitu dengan udah foto kayak gini? Aduh takut malah nggak jadi. Iya, Ya orang pamali orang mau gitu. nikah tuh ya. Ada nggak sih banyak-banyak rasa kan takut itu? biasanya. Aku jalanin aja ya, soalnya aku udah Kalau pernah enggak nikah ya. juga ya. Dulu aku waktu menikah pun udah dengan tanggal mencari-cari tanggal baik. Nggak jadi. Ini break juga apa selesai juga. Tempatnya juga sama sama King Nasar dulu. Oh gitu ya, Gedung memang. yang sama Di kita. sama itu dulu itu? Di situ. Di mana lapangan banteng? Oh, Lapangan- gimana? Beda. Lalu Kalau lapangan banteng tempat aku belum nikah. Jadi aku berpikir Makan bakso di situ. Enak loh, bagus yang lapangan Baksonya banteng. enak, Ada bakso bakso lapangan lapangan tembak. banteng, Iya, enak. enak. Lapangan tembak. Bukan lapangan tembak, ada lapangan banteng. Ada. Oh, Ada, ngantri orang di situ. Mie bihunnya endul emang say. gak percaya ya. Sobat Ambiar, ini Irma dan Irfan ya. Kita juga mau kasih lihat selain persiapan mereka yang luar biasa, sampai simulasi. Vendor-vendor sudah mulai dikumpulkan untuk bulan September ya. Vendor apa aja? Udah 40%. udah 40%. Sekarang sudah 70. Sekarang udah 70%, Iya. berarti tinggal 30% lagi ya. lagi. Jadi yang itu tadi udah saya sebutin tuh udah dapat. Tinggal sekarang nih tinggal apa Irma? catering belum, Catering, Sebentar. dekorasi belum. nasi. Udah 70% tapi catering belum di mana-mana. Kalau orang mau nikahan catering duluan. Ini catering utamanya belum. Namanya belum, yang lain-lain udah. Pondok-pondokan udah. Pokoknya kayak siapa tahu nih kan yang nonton jutaan nih, siapa tahu ada yang mau. Nah, konsepnya beda, nanti di food court deh. Tadi dia bilang Ntar malam kali ya. Apa gitu, jangan voucher. catering pondok-pondokan Catering udah. pondokan udah. Tinggal catering Catering buffet utama. nanti Tapi itu masak. unik loh Rian, belum ada yang buat pernikahan di food court. Iya nanti bagus. Dong bayar. Ya buat lo. Karen Delano nikah mana? Food court Blok M. Kan kita warga negara Blok M. Emang rencananya menikahnya lokasinya di mana? Salah satu gedung di Jakarta Selatan. Di Jakarta. Selatan. Idih. Udah. Undang Oh, kita sudah nggak berarti sih, udah Mak? DP gedungnya dong. Udah. Udah. Makanya kan udah ada. Udah di lock sih tanggalnya juga. Ada dangdutan nggak di sana? Ada Ada orkes. penyanyi undang nggak yang kita diundang penyanyi? ini. Justru itu karena kita belum ada budget, mungkin nanti. Belum ada. Karena mau nyumbang ya, nyanyi ya. Belum udah ngomong nyasar kan. Bisa nanya Donatur ya. utama. Tamu undangan berapa yang akan diundang? Ya. Diundang. 2000 Ada nggak 1000? Sepas gedungnya aja. Emang kapasitas gedungnya Kapasitasnya berapa? berapa orang? 1000 sampai 1500. Idih, Wih, gede berarti banget. ya udah segitulah ya. Iya, gede Rencananya, Apa Nazar? rencananya, Mau nanya apa? enggak, Mak, rencananya tradisional atau internasional nih? Kalau untuk akad Tradisional. dari Irfan Sunda. Sunda. Kalau Kalau resepsi, Malamnya sih resepsinya ini aja internasional. yang Enggak lah, bagus lah. Oh berarti Biar nggak ada adat kakak kak, nggak ada bugis ya, nggak ada. Oke itu apa? Padahal Bugis tuh Malam cakep malam loh. Bainai, malam Baidodaremi itu nggak ada. Mapaci itu. Mapaci, Mapaci. nggak ada mapaci. Tidak. Bikin Oh ini dong, nggak pakai Cak. paes-paes berarti Oh. nanti.
Paes, oh paes kalau paes kan Jawa. Paes Sunda juga kan Sunda tuh siger. Oh siger ya, pakai siger nanti pas. Kak Irma kenapa nggak ada mapaci? Kenapa? Apa udah pernah waktu dulu pernah maksudnya? pertama. Ya nggak apa-apa ya sekarang nggak apa-apa kan sama beda bujangan, loh. beda Ini lagi kan nggak apa-apa. ganteng. Kenapa lo yang repot? Kenapa lo berdua yang repot? Yang meninggalkan dia. Ngapain? Bolos-bolos seperti Sebentar Dewi, kalau Dewi Kak, kasih tahu dia udah apa gitu sampai banyak per ini. Dewi kalau Dewi nih kamu pakai apa? Pakai paes nggak? Lu pakai apa? Aku pakai paes dong Ya, nanti. Jawa berarti. Iya kan. Jawa Solo. Jogja apa Solo? Solo. Sebelum-sebelumnya pakai paes juga nggak? Paes. Dipayet bukan Mama dipayet. gimana Mama? Kan Mama kamu kemarin kayaknya ngasih lampu hijau tuh cukup berat. Ya, Sekarang gimana? ya udah kalau belum ngasih sih nggak mungkin kita udah persiapan kan. Berarti udah oke. Kan ada uang panaiknya. Iya. Itu kemarin terakhir 5 miliar tuh. Tawar-tawaran kemarin deal-dealan sama Irfan. Jadi berapa? Jadi berapa? Ujungnya akhirnya dealnya berapa? Dari 5 miliar Jadi berapa? Alhamdulillah karena mungkin kasihan ngeliat saya ya udah 6 tahun ngumpulin nggak ketemu-temu nih 5 miliar. Jadi berapa? Akhirnya cuma 1,5 miliar. Ya alhamdulillah segitu 1,5. juga. Hasil tawar-tawaran. Kita mau lihat ya seperti apa hasil tawar-tawaran. Itu Masya Allah. Itu waktu tawar-tawaran tuh kamu bilang apa ke mamanya Irma? Saya bilang Mami ini kan hasil saya yang ngumpulin nabung segala macem. Ini saya ada 1,5 miliar gimana Mami terima nggak? Lalu Mami jawab apa? Mami sih yang tenang aja. Terserah Irma aja. Yang penting Irma bahagia. Kayak gitu ngomong. Kenapa jadi gua? Langsung tuh gak semudah itu atau Dan, butuh waktu? Butuh waktu sih. Butuh 2-3 kali akhirnya dan Mami bilang ya udah nggak apa-apa. Cuma saya bilang Nggak saya begitu. pesen. Gimana? Dengan biasa dengan logam Makassarnya juga. Iya Ji. Emang kau yakin? Emang kau udah bertutus lagi? Begitu. Terus bagaimana Mi nanti kalau si Irma begini? Bagaimana? Irma udah biasa begini loh. Dia tuh nggak biasa seperti itu loh. Dia harus begini loh. Tuh biasa. Tapi Irma kamu ada cara kamu untuk meyakinkan mama kamu sendiri nggak supaya setuju dengan uang panaik yang ditawarkan sama Irfan? Iya kan aku sudah bilang ini mah kita sebenarnya kok kayak itu tuh kan jangan memberatkan. Bilang gitu kan. Terus kan kita lihat aja niat baiknya dulu nih. Niat baiknya bagaimana udah sampai sejauh ini. Terus kan orang tua saya juga bisa melihat bagaimana sifat dia, akhlaknya dia dan kerja kerasnya dia, usahanya dia. Sampai Irfan kan sebenarnya kan dia punya ternak-ternak juga nih. Ternak sapi, ternak kambing kan. Lele. Enggak, ternak buat hewan-hewan kurban. Nah sebelum lebaran aja udah dijual-jualin sama dia. Oh demi uang panaik ya? buat nambahin. Tapi nambahin. kita dengar juga ada perjanjian sebelum mereka menikah. Semakin dekat dengan hari pernikahan Irfan, Bahdin, dan Irma. Sebastian. Irfan Hakim. Irfan Fajar dan Irma Dharma Wangsa ingin membuat janji pranikah. Kenapa dibuat janji pranikah? Berarti kalau nanti ada sesuatu, harta masing-masing. Iya dong. Apakah akan direncanakan ada sesuatu? Atau apakah ada kontrak rencana sampai berapa lama? Kalau kontrak mah rugi di saya. Ini udah lama juga. Maksudnya ruginya kenapa? Maksudnya apa? Karena keluar uang 2 juga. Ada untung dan ruginya. Gimana? Ya enggak, maksudnya ruginya gini loh. Harusnya aku ada orang yang mungkin ada jodoh lagi yang mau mendekati karena aku sama Irfan selama ini berhubungan kan. Tapi sama juga kan Irfan juga sebetulnya dia juga bisa berjuang untuk orang lain sebetulnya. Betul. Ya, makanya DP tuh 1,5 M kan? sama-sama rugi dong jatuhnya. Tapi kan di sini kita juga ya cari win-winnya juga gitu loh. Karena di mana-mana tuh semua tuh masalah materi tuh memang itu kadang nggak boleh begini. Tapi dari sekian banyak teman saya dan dari sekian banyak kasus orang perceraian rata-rata karena ekonomi dan karena materi. Jadi itu yang nggak mau aku nanti akan terjadi. Tapi perjanjian pranikah itu Pranikah itu bagus loh. ya bukan soal aset doang kok, tapi soal hutang juga ya kan. Ada yang diatur kalau misalnya nanti berpisah hutangnya ya biar nggak ke bawah. Kalau aku yang jadi, misalkan aku jadi perempuan gitu ya, nikah terus ada, aku akan bikin perjanjian pranikah. Bikin apa? Kalau dia punya hutang ya kita bayarin karena cinta kita sama dia. Hutang sebanyak apapun kita bayarin aja karena kan cinta. Jadi gimana nih Kang? Ya Oma, Ya Oma.
Cece. Menuju beberapa bulan lagi ya, bulan September. Dimudahkan dilancarkan ya. Amin. Undang kita. Siapa? Benar. Enggak, katanya kalian pasti nggak datang ya. Kita pasti datang. Tahu pasti nggak datang. Kita pasti datang 6 tahun kita tungguin. Kita kembali saat lagi tetap di Bagi-Bagi Ambiar. Geger. Genggam tanganku sayang, kata ini tak Di Bagi-Bagi Ambiar hadir seorang penumpang di KRL tersebut yang alhamdulillah selamat. Ada Sabila Desiani. Selamat pagi Sabila Desiani. Terima kasih banyak sudah hadir. Makasih ya, udah Tapi sebelumnya ada informasi berita duka yang kami juga baru saja dapatkan bahwa korban meninggal dunia bertambah menjadi 16 orang. Sekali lagi atas nama keluarga besar Pagi-Pagi Ambiar kami mengucapkan turut berbelasungkawa. Semoga mereka yang meninggalkan kita diberikan tempat terbaik dan juga husnul khotimah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Keluarga yang ditinggalkan juga mendapatkan ketabahan dan ketegaran ya. Amin. Sabila, saat kejadian tersebut kamu berada di gerbong berapa? Gerbong 3 dari depan. Gerbong 3 dari depan. Kejadian itu di stasiun Bekasi Timur. Bekasi Timur. Kamu naik dari stasiun mana? Bekasi. Dari Bekasi, jarak yang tidak begitu jauh ya. Iya. Kalau boleh diceritakan apa yang terjadi? Jadi awalnya tuh keretanya udah jalan, terus tiba-tiba keretanya berhenti, pintunya dibuka. Nah, kita kira tuh Ada penumpang. bukan, kita kira ada yang kejepit. Kan biasanya kalau pintu kebuka lagi ada yang kejepit ya. Tapi kondisinya lama banget. Terus abis itu ada pemberitahuan kereta kita ditahan. Nah, orang-orang pada keluar masuk, pada ngeliatin ada apa, nggak taunya ada kecelakaan yang KRL nabrak taksi. Itu. Di arah sebalik. Dari itu. iya. Itu kondisi kereta kita sebenarnya tinggal nunggu jalan aja. Itu. Terus abis itu pas orang-orang lagi pada sibuk keluar masuk, tiba-tiba kereta kita gerak sendiri. Sempat gerak? Gerak kenceng banget karena kan ketabrak. Oke, Gitu. posisi sudah ditabrak. Iya. Oke. Terus abis itu pas udah ditabrak, yang tadinya pintunya kebuka terus jadi ketutup. Lampunya pada mati. Aku sama suami aku tuh kepental, koper aku juga kepental jauh. Aku kira aku udah nggak bakal hidup lagi ya karena posisinya di situ udah tiban-tibanan. Terus aku sibuk cari koper, orang-orang udah pada sibuk berdiri kan. Aku kira aku bakal keinjek gitu karena aku udah nggak kuat berdiri gitu. Oke. Terus kita cari pintu yang kebuka, adanya di posisi ujung pintu yang kebuka tuh. Tuh. Sabila, kamu tadi bilang bahwa kereta itu pintunya sempat terbuka kemudian juga berhenti. Ya, Itu berhentinya berapa lama? sekitar 5-10 menit. Cukup lama sebetulnya. Iya, Oke. Kemudian ketika akhirnya tertabrak dari belakang oleh kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek itu, kamu tadi bilang bahwa akhirnya pintu tertutup. Iya, Kemudian kamu harus mencoba mencari jalan dan pintu yang terbuka hanya di gerbong. hanya di ujung. Di ujung. Bagaimana kondisi penumpang saat itu mencoba untuk mencari pintu keluar? Tidak kondusif ya, karena panik, terus lampu juga mati. Sebagian gerbong ada yang kacanya pecah, ada yang udah keluar asap, kayak gitu. Baik, Sobat Ambiar, ini kita punya kondisi setelah kereta ditabrak dari belakang. Posisi kamu di gerbong 3 di depan ya, sementara yang tertabrak yang kondisinya sangat parah itu berada di gerbong perempuan di bagian belakang. Iya. Kamu apakah sempat melihat di gerbong perempuan tersebut keadaan seperti apa? Enggak ya? Enggak. Baik, setelah kamu keluar dari kereta tersebut, bagaimana dengan petugas kemudian juga mereka berusaha menyelamatkan diri? Petugas tuh pada sibuk karena ada bapak-bapak juga yang ngamuk karena nggak terima sama manajemen KAI karena dia merasa dirugikan. Dia naik kereta terus ada kecelakaan kayak gini gitu. Terus suami aku buru-buru ngajak keluar karena di situ udah parah Crowded banget. lah Iya, kayak gitu. Oke, artinya kamu belum atau tidak sempat melihat keadaan di gerbong perempuan, kemudian juga bagaimana mereka yang berusaha untuk coba keluar dari gerbong perempuan. Belum. Oke, ketika kamu keluar dari stasiun tersebut pukul berapa? Pukul 21.20. 21:20 petugas baik medis ataupun juga petugas sudah mulai Belum. datang? Itu masih sepi. Masih sepi. Heeh. Baik. Ini kita juga punya beberapa gambaran yang ada di sana. Bagaimana dengan kondisi penumpang yang lain? Penumpang yang lain pada gemeteran, ada yang nangis juga. Posisinya kan itu satu gerbong sama aku ya, ada yang nangis, ada yang
sampai gemeteran nggak bisa jalan. Petugas yang berada di stasiun Bekasi Timur, apakah cukup banyak atau bagaimana? Awalnya enggak, awalnya dikit. Terus pas udah tahu banyak darah, bercak darah di peron, baru pada turun semua, begitu. Baik, ini kita juga punya sebuah gambaran situasi di stasiun Bekasi Timur yang tidak kondusif tentu saja selepas kecelakaan tersebut. Ini kan sebagian besar penumpang belum sampai ke tujuan akhir mereka ya. Lantas apakah ada solusi misalnya diberikan transportasi untuk bisa melanjutkan ke tempat atau stasiun misalnya dengan kendaraan Melanjutkan umum perjalanan lagi atau atau dibiarkan ke rumah masing-masing? Dibiarkan masing-masing karena udah pada sibuk sama yang gerbong perempuan itu. Oh iya. Aku juga soalnya sama suami pulang naik Grab, itu Grab mobil. Oke, trauma itu pasti ada ya? Ada. Aku jadi naik kereta jadi takut, apalagi naik kereta yang di gerbong perempuan gitu. Jadi biasanya tuh aku sama suami kalau naik kereta tuh di bagian gerbong belakang. Satu gerbong setelah gerbong perempuan. Cuman waktu malam itu suami aku nggak mau milihnya di depan. Sabila, berapa lama setelah kejadian bahwa kamu mengetahui fakta begitu banyak sekali korban, termasuk ada korban yang meninggal dunia dan ternyata gerbong perempuan yang dihantam dari belakang keadaannya sebegitu parahnya? 1 jam kemudian, karena aku sepanjang perjalanan pulang tuh selalu scroll sosial media, lihat gimana perkembangannya gitu. Pas aku udah pulang itu udah mulai rame, tim medis udah pada datang, udah padat. Di gerbong 3 kondisi fisik kamu walaupun di bagian depan ya, kalau kamu bisa ceritakan sakit atau bagian mana? Bagian leher belakang sakit, karena kan posisinya aku duduk terus tiba-tiba jatuh keluar, jatuh ke bawah ke bawah. Selain tindih gitu kan. Iya, Walaupun di gerbong 3? iya, itu kenceng banget. Dia yang duduk loh. Iya, aku Gimana yang berdiri? Ini di gerbong 3 bagian gerbong yang di depan apalagi yang di belakang Ya. termasuk juga yang di tengah berarti mereka iya. hantamannya tuh keras lebih banget. terasa ya. Masih naik kereta? enggak, Sekarang udah nggak naik kereta. udah enggak. Bisain naik mobil aja, mobil Grab atau enggak motor gitu. Ya, kita berharap semoga pasti trauma ini ada tapi Iya. semoga traumanya lambat laun Menghilang. bisa Mudar. hilang ya. Amin. Tidak mudah pastinya ya. Karena namanya maut itu kan di mana aja ya. Berarti sekarang kalau naik kereta, jadi kalau mau kemana-mana jadi naik darat aja, maksudnya naik mobil aja. Karena masih ada trauma. Masih takut. Ki. Pastilah, Wajar. kalau kita juga mungkin akan seperti itu. Betul. Irma, kita dengar kabar salah satu kerabat atau karyawan kamu juga jadi korban di Jadi korban, kecelakaan ya. kereta tersebut? Oh iya kan usaha kita kan tempat gym itu kan di daerah Cibitung, Ambon, di Tambun. Ambon, Bekasi. Pas banget itu ya. Itu pas malam kejadian itu, tapi kalau karyawan saya itu dia di kereta yang nabrak taksinya. Sih. Karena dia dari Oke. arah Tambun. Yang dari arah timur ke barat ya? Nah, dari arah Tambun dia kan arah Jakarta kan, karyawan saya kan tinggalnya di Jakarta. Itu pas saat yang di kereta yang nabrak taksinya. Taksinya. Itu juga aku bingung juga ya, taksi juga ya udah tahu ditutup. Ya itu ya yang aku bingung tuh udah tahu ditutup, kenapa masih harus ada maju gitu. Itu sih sebenarnya. Gara-garanya itu kan Iya. pertamanya Ya, awalnya. itu. Harusnya cuma satu masalah doang, jadi Itu gara-garanya pertamanya itu. Karyawan kamu apa yang dia bisa ceritakan ketika dia berada di Oh dia kereta yang nabrak justru taksi? kita taunya sebelum itu ada di berita-berita di Iya. sosmed, kita taunya dari status WhatsApp karyawan saya. Dia nulis status, alhamdulillah saya masih diberikan keselamatan. Terus dia bikin status video-video kreditnya suasana di sana. Itu belum ada di sosmed, jadi kita taunya dari sana. Makanya Ya, karena Irfan kan dia- nanya kan. Biasanya jam 9 kan telepon saya kan, Pak nanti Laporan. saya telepon ya, laporan ya gitu kan. Tiba-tiba setengah 10 kok nggak ada laporan, nah akhirnya kan saya telepon kan, Pak Cecep gimana? Dia bilang gitu kan, Pak maaf Pak saya habis ada kecelakaan ya gitu kan. Kereta yang kita tumpangin, nabrak taksi, nggak lama kemudian ya itu Ada tabrakan lagi. lain. Jadi dia pun di situ ya stuck juga di sana. Iya, lemes juga dia di situ. Semoga ini menjadi kejadian yang terakhir Iya. untuk transportasi umum kita. Sabila terima kasih banyak, semoga traumanya bisa segera hilang. Dan ini juga menjadi bahan evaluasi bagi berbagai pihak yang ada. Karena transportasi umum begitu dibutuhkan sekali bagi masyarakat Indonesia yang bergantung. Tentunya ada yang mereka bergantung kereta, satu-satunya transportasi mereka harus berebutan satu gerbong penuh desak-desakan dengan kondisi yang ada. Tapi mereka masih terus tetap berjuang. Semoga bisa lebih baik lagi. Kita akan balik saat lagi. Kembali dulu
kita. Kang Ferry terima kasih ya, salam buat Terima kasih ya para bintang tamu semuanya. Pak Nirwan terima kasih banyak. Sabila terima kasih banyak. Jangan nggak undang kita ya. Ayo cepetan ini April. Terakhir di pagi-pagi Ambiar, April.